Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar untuk hari ini? Doa dan harapan kami kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan. Namun sebelum mulai renungan, saya mengucapkan selamat Natal 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, dalam renungan pagi ini saya mengambil tema hidup dalam kebenaran. Bacaan yang mendasari renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita dan diberkatilah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan dalam hidupnya. Amin. Bapak dan Ibu, jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, kira-kira apa yang ada di dalam perasaan kita? Tentunya ada rasa gelisah, ada rasa was-was, takut, dan merasa bersalah. Sebagai contoh misalnya, di kota besar seperti di Jakarta ini, kita mengendarai kendaraan yang tidak membawa kelengkapan surat-surat atau kelengkapan kendaraan kita. Misalnya tidak ada kaca spion atau tidak menggunakan helm, maka kita akan merasa khawatir. Kita akan merasa takut, jangan-jangan ada razia polisi dan kena tilang. Intinya ada suasana yang menimbulkan hati kita tidak damai. Karena suasana hati kita tidak damai, maka ketika melihat patung polisi di pinggir jalan pun membuat kita terkaget-kaget. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat di sudut jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas, sering dipasang patung polisi atau patung mobil polisi yang tujuannya untuk mengingatkan kepada kita agar lebih berhati-hati. Namun akan berbeda dengan orang yang berkendara tidak sesuai aturan. Maka patung polisi itu pun akan membuat dia kaget dan tidak nyaman, tidak ada damai di hatinya. Yang menjadi persoalan adalah apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan dan suasana hati kita damai-damai saja, maka jiwa kita ada masalah dan perlu pemeriksaan. Jadi bagaimana kita merasakan damai sejahtera dalam iman agar kita tentram? Tentunya kita harus hidup seturut dengan iman kita, yaitu dengan melakukan perintah dan aturan Tuhan. Kalau hari Minggu ke gereja, lalu hati kita menjadi tentram. Kalau hari Minggu tidak ke gereja, harusnya hati kita tidak tentram. Tetapi jika tidak ke gereja dan hatinya tentram-tentram saja, damai-damai saja, maka perlu pemeriksaan. Karena mungkin di jiwanya ada yang konslet. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, bagaimana kita menghadapi tahun 2024 ke depan? Tuhan ingatkan agar hidup kita dalam kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 yang baru saja kita baca, Tuhan mengajarkan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau kita tidak menyimpan dosa, kalau kita tidak menyimpan kejahatan, atau kalau kita tidak menyimpan kebohongan, maka hidup kita akan jauh lebih tenang. Percuma kita punya segalanya, semua harta kita memiliki, tapi kalau hidup kita tidak tentram, percuma. Percuma kita mempunyai semua harta kalau hidup kita tidak tenang. Jangan mengambil keputusan yang akan kita sesali. Jauhilah dosa. Jangan sampai berbuat jahat sama orang hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita menipu orang dan jangan menghambat rezeki orang. Lebih baik roti sedikit tetapi hidup damai sejahtera daripada uang melimpah tetapi hidup kita susah.
dan makan pun tidak menjadi berkat. Jika hidup kita mau diberkati Tuhan, pastikan bisnis kita jalani dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup tenang, jalani rumah tangga dalam kebenaran. Jangan lagi ada simpan-simpan dosa. Jangan lagi diam-diam membangun hubungan dengan pacar lama. Jangan lagi diam-diam selingkuh sana-sini. Mari kita membuat keputusan yang benar. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jangan makan uang riba, jangan makan uang suap, jangan pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan mengikuti apa yang biasa dilakukan orang. Sungguh mengerikan mendengar begitu banyak orang korupsi. Bagaimana orang memanfaatkan setiap proyek yang ada di negara ini untuk keuntungannya sendiri. Lebih baik roti sedikit, asalkan kita hidup dalam damai sejahtera, daripada kita serakah, kita binasa selamanya. Dalam mengikut Tuhan, kita harus belajar peka kepada pimpinan rohnya di dalam hati kita. Rohnya pasti membimbing kita untuk mengatakan ya atau tidak. Memastikan kita enggak pakai cara-cara manusia yang tidak berkenan, meskipun kita punya kesempatan. Kita semua butuh uang, tetapi jangan menggunakan cara curang. Jangan tinggalkan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Peganglah itu menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita ke depan. Pastikan kita melakukan semuanya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saya meyakini hidup kita akan penuh damai sejahtera. Berkat Tuhan pasti tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Amin.